Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Sifadila Maulina dengan NIM 14. Saya dari kelas A4 UDR, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kudus. Di sini saya akan mendongengkan sebuah cerita, yaitu Si Timun Emas dan Raksasa. Selamat menonton. Alkisah di sebuah desa, hiduplah seorang janda bernama Mbok Srini. Mbok Srini hidup sebatang kara karena suaminya sudah meninggal dan ia tidak memiliki anak. Walau begitu, ia terus mengharapkan seorang anak agar ia tidak merasa kesepian. Pada suatu ketika, Mbok Srini bermimpi didatangi oleh sesosok raksasa di hutan. Raksasa itu menyuruh Mbok Srini untuk mengambil bungkusan di balik pohon. Mbok Srini terbangun dari mimpinya. Dia termenung memikirkan raksasa yang datang di alam mimpinya. Karena merasa mimpinya itu adalah pertanda mukjizat, Mbok Srini segera pergi ke hutan. Dia datang di balik pohon tempat biasanya mencari kayu bakar untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, bukannya ia mendapatkan seorang anak yang diinginkannya, justru ia bertemu dengan sosok raksasa warna hijau. Hahaha. Raksasa itu berkata, "Aku akan mengabulkan permintaanmu, tetapi Mbok Srini harus memberikan imbalan yang sepadan." Raksasa ingin Mbok Srini membesarkan seorang anak, dan ketika anak itu berusia 6 tahun, raksasa akan mengambil dan memakannya. Mbok Srini pun menyetujui ucapan raksasa tersebut karena ia menginginkan anak itu. Raksasa kemudian memberikan segenggam biji timun emas kepada Mbok Srini. Raksasa itu menyuruh Mbok Srini untuk merawat biji timun emas itu. Setelah itu, Mbok Srini segera pulang ke rumah untuk menanam biji timun emas di sang pemberian raksasa. Sejak saat itu, Mbok Srini selalu rajin menyirami dan merawat tanaman timun emas. Biji timun emas itu mulai berubah menjadi pohon yang lebat, hingga menghasilkan buah timun yang besar sekali. Karena merasa timunnya sudah tumbuh, Mbok Srini segera membuka timun emas yang paling besar. Dari dalam timun emas, muncullah seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Karena anak itu berasal dari timun, Mbok Srini pun memberikannya nama Timun Mas. Sejak saat itu, Timun Mas tumbuh jadi anak yang cantik yang hidup dengan baik. Karena Mbok Srini selalu merawatnya dan menjaganya dengan baik. Namun, Mbok Srini selalu dihantui dengan rasa takut. Rasa takut akan kedatangan raksasa untuk mengambil dan memakan timun emas. Ketakutan Mbok Srini pun terjadi. Raksasa itu benar-benar datang ke rumahnya. Mbok Srini pun menyuruh timun emas untuk bersembunyi di dapur. Setelah memastikan timun emas bersembunyi di tempat yang aman, Mbok Srini pun menghampiri raksasa. Benar saja, sang raksasa menyuruh Mbok Srini menyerahkan timun emas. Tetapi dengan cerdik, Mbok Srini justru berkata, "Jika engkau memakan timun emas sekarang, ia tidak enak untuk dimakan karena timun emas masih kurus. Kamu harus menunggunya 2 tahun lagi."
Raksasa pun mengiyakan perkataan Mbok Srini. Ia akan menunggu 2 tahun lagi dan ia berkata, "Aku akan datang 2 tahun lagi untuk mengambil timun emas." Setelah kepergian raksasa, Mbok Srini terus berdoa kepada Tuhan supaya membantunya mencari jalan keluar. Doa Mbok Srini pun terkabul. Melalui mimpinya, ia bertemu dengan seorang petapa di gunung. Mbok Srini segera menyuruh Timun Mas mencari pertapa yang ada di mimpinya itu. Timun Mas segera mencari pertapa yang ada di hutan. Ia sudah pergi berhari-hari. Benar saja, pertapa yang Timun Emas cari ada di sana. Pertapa segera memberikan sebuah bungkusan. Ia memberikan 4 bungkusan kepada Timun Emas. Dan pertapa itu berkata kepada Timun Emas, "Ketika raksasa itu datang ke rumahmu, larilah dan lemparkan bungkusan-bungkusan itu kepada raksasa." Tidak terasa 2 tahun sudah berlalu begitu saja. Raksasa pun mendatangi rumah Mbok Srini. Ia ingin meminta timun emas. Raksasa sudah kehabisan kesabaran. Di mana timun emas? Aku ingin memakannya. Dan dia memaksa Mbok Srini menyerahkan timun emas. Dengan besar hati, Mbok Srini pun memanggil timun emas. "Timun emas, kesinilah nak," kata Mbok Srini. Lalu, bukannya menghampiri raksasa, si timun emas malah berlari. Karena si timun emas berlari, raksasa pun mengejar si timun emas. Timun emas pun melempari bungkusan yang telah diberikan pertapa. Ia melemparkan 1 bungkusan yang berisi biji timun. Ketika biji itu dilemparkan ke arah raksasa, biji itu seketika muncul menjadi ladang timun yang sangat lebat. Raksasa tidak bisa bergerak karena ia tersangkut oleh ladang timun itu. Namun, raksasa tetap mampu melepaskan diri dari sana dan mengejar timun emas. Karena raksasa masih mengejar timun emas pun melemparkan bungkusan yang kedua yang berisi jarum. Jarum-jarum itu seketika menjadi pohon-pohon yang menusuk kaki raksasa. Kaki raksasa pun terluka dan ia tidak bisa mengejar sang timun emas. Namun, tak disangka